Oke. Halo Kanca Mikir, bertemu Halo. lagi bersama kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya Ferik dan Konco Mikir kita, Pak Surya. Kita berdua dari Solo ya, bagi yang belum tahu. Siang hari ini mau ngobrol tentang apa nih? Bebas, hari ini kita obrolannya tentang apa saja, soal-soal yang penting maupun tidak penting, tapi dibanyakan kita ngobrol tentang hal-hal yang tidak penting saja. Ya, benar. Tidak penting bagi kita kan belum tentu itu tidak penting bagi segelintir orang, siapa tahu bermanfaat bagi beberapa orang. Nah, itu Mudah-mudahan ya. maksud tujuannya. Kalau kita terbiasa mikir yang tidak penting, hal-hal yang bersifat urgent dan penting, mestinya kan kita juga akan terbiasa. Ya, cocok. Kalau gitu bahas tentang ini ya, Mas. Apa itu fenomena terkini? Rumah kan deket sawah. Rumah dekat Ya sawah. toh? Ini ngece iki. Nah, kebetulan rumahnya deket sawah. Jadi lihat di sekitar itu mulai mekanisasi itu digencarkan dari alat tanam, alat panen sehingga menyingkirkan buruh tani, tenaga pertanian itu tersingkirkan. Melihat itu kan ironis ya, di satu sisi ada perkembangan, di satu sisi ada kemunduran. Bagaimana nih tanggapannya, Mas? Tanggapan yang apa ini? Ini tentang setuju atau tidak setuju atau hanya sekedar untuk merespon saja? Merespon tentang fenomena yang terjadi ini. Nah, kalau perkembangan hidup semenjak dahulu kala, zaman purba maupun zaman madya maupun zaman-zaman sekarang, dulu itu kan memang keadaan kita selalu apa adanya. Artinya orang-orang zaman dulu sebelum peradaban masuk itu kan primitif. Tentu saja ketika peradaban masuk, ada gejolak, ada yang namanya pro kontra, ada yang pada intinya dunia ini kan tumbuh berkembang. Ketika perkembangan semakin pesat, mestinya akan ada segala sesuatu yang dikurangi. Sifat dunia ini kan hanya berputar, tidak semuanya kalau bertumbuh, terus semuanya bertumbuh tidak ada yang dikurangi kan nggak ada. Sebagai contoh misalkan air hujan. Air hujan itu kan keadaan air, stok air di muka bumi, di semesta ini kan tidak berkurang dan tidak bertambah, hanya berpindah posisi. Ya, betul. Kalau ada yang ditambahkan curah hujan, mesti ada yang dikurangi dari air laut. Mestinya kan seperti itu. Sama ketika terjadinya ini modernisasi, apalagi eranya sekarang kan mau menginjak era 5G. Nah, itu meskipun ironis, kita patut satu sisi juga bersyukur, satu sisi boleh kita berduka. Bersyukurnya apa? Satu, mempermudah orang untuk mempercepat untuk masa panen dan sebagainya. Ya, Tapi memang betul. kesedihannya adalah di situ tidak ada segelintir orang atau beberapa orang yang menggantungkan hidupnya dengan ngerek pari. Kan seperti itu. Di sisi Jadi manusia yang mengkonsumsi juga, karena semuanya yang memakai mesin, tidak ada unsur tangan manusia, maka sifat menghargai nasi, sisi buruknya, sifat menghargai nasi saja sudah berkurang. Sekarang apa-apa makan instan, ya toh? Ya, apalagi dulu, zaman nasi masih susah. Makan nasi putih campur nasi jagung, itu menghargai nasi putih luar biasa. Iya, tapi panennya waktu itu pakai ani-ani itu, panennya. Kalau mau menghargai nasi seperti zaman dulu, hendaknya kita panen juga pakai ani-ani. Terus ditumbuk pakai itu ya, tumbuk lesung ya. Pakai lesung. Ya kalau dengar cerita bapak dulu ya, cerita bapak dulu itu zaman kule
mangan sego kuwi dicampur karo sego jagung. Yang dipilihi segone tok, sego putih itu bagi mereka enak, lezat. Dipilih sego putih tok, diseneni baik. Nah dari situ wes beda karo zaman sekarang itu anak-anak sekarang makannya sudah nasi tanpa jagung. Itu kadang nggak habis. Wah, moh lawe ra enak. Iya, itu diakui dan tidak diakui, nyatanya itu karena efek perkembangan bahwa panennya, tanamnya itu campur tangan mesin. Jadi unsur rasanya ini untuk mendapatkan satu nasi mestinya kan harus melibatkan tidak hanya satu, bahkan mungkin ribuan orang yang terlibat di dalam terjadinya sebuah nasi. Berawal dari menyemai padi, kemudian berawal dari daud, kemudian matun, dan sebagainya. Jangankan bapakmu, lawang saya saja zaman dulu makan itu tiwul sama nasi dicampur. Kayak tak pilih. Itu sudah menjadi sebuah kodrat. Kalau kita mau berkembang, bukan kita mau berkembang, tetapi zaman ini terus berkembang, bukan keinginan kita. Karena peradaban semakin berkembang, mau nggak mau itu harus ada. Kodrate manungsa ngikuti arus ya. Kalau tidak ya itu primitif loh. Kita tidak bisa lantas kemudian mengikuti perkembangan zaman. Iso edan loh. Wong koncone ngerti. Mungkin orang sekarang kan sudah mulai YouTube dan sebagainya, bahkan handphone dan sebagainya. Satu contoh ya, saya punya nenek, beliau itu tidak paham tentang handphone, tetapi anak cucunya, bapaknya, anak cucu dan keluarga semuanya pakai handphone. Nah, lantas tak perhatikan beliau sering ngobrol sendiri. Sebetulnya mungkin pengen ikut serta anak cucunya untuk bermain handphone, tapi kan akal pikirnya tidak mampu karena usia. Maka ketika ada orang yang bermain handphone, selalu melarang, jangan main handphone dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, untuk menyikapi itu, memenuhi kebutuhannya, dia sering ngomong sendiri. Maka banyak anak cucunya itu menganggap dia gila. Kalau bagi saya bukan gila itu, tetapi karena faktor pengen mengikuti pola zaman tapi tidak mampu. Ingin memenuhi kebutuhan bersosialisasi ya dengan keluarga. Tapi keluarga punya pelampiasan lain. Maka kan ini tidak seimbang. Maka itu yang terjadi kalau kita tidak mengikuti zaman. Kembali lagi ke bahas tentang apa itu buruh tani yang tersingkir. Ya. Buruh tani yang tersingkir kan itu sebenarnya gini. Menurut saya orangnya kurang lebihnya seperti ini. Setiap negara kan bercita-cita untuk swasembada pangan. Ya. Bisa mencukupi kebutuhan pangan rumah tangganya sendiri atau negaranya sendiri. Oleh karena itu dilakukan beberapa langkah untuk meningkatkan hasil pertanian. Biasanya kita dengar tentang apa itu intensifikasi pertanian berupa apa itu lebih mengolah tanah lebih baik, pemupukan lebih baik, bibit unggul lebih baik dan sebagainya, hingga panen bagaimana cara yang baik diatur dalam intensifikasi pertanian, kemudian ekstensifikasi pertanian, pelebaran lahan pertanian, seperti yang dilakukan Pak Jokowi, Pak Prabowo di Kalimantan, lahan gambut dirubah jadi sawah. Itu ekstensifikasi, tapi tidak berlaku untuk negara yang tanahnya terbatas ya. Kalau Indonesia kan luas. Kemudian lagi ada yang namanya mekanisasi pertanian. Memasukkan unsur-unsur mesin untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kemudian ada diversifikasi pertanian. Diversifikasi itu different, dari kata different berarti nanduri beda. Nandur pari karo telo, ning gone galengane tanduri telo, ning sawahe tanduri pari. Mungkin
ditanduri pari, diopeni iwak nih gone banyune. Kemudian satu lagi ada rehabilitasi. Rehabilitasi itu mungkin ladang sawit yang sudah tidak tumbuh, tidak produktif, ditebang, dirubah jadi sawah untuk menghasilkan tanaman yang lebih produktif. Nah, salah satu dari 5 unsur ini kan ada mekanisasi pertanian. Jadi mau nggak mau, sebenarnya mekanisasi pertanian ini harus dilakukan. Mungkin kita latah ya, mungkin di negara lain itu sudah dilakukan. Contoh gini, di kita tahun 90-an sebenarnya mekanisasi pertanian itu sudah berlangsung dengan masuknya traktor. Tapi traktor kan tidak berefek langsung, berefek negatif ke buruh tani karena apa? Orang bajak sawah dengan menggunakan kerbau dan traktor sama-sama membutuhkan satu pekerja manusia. Jadi sangat tidak berpengaruh. Nah, kalau kesininya untuk panen menggunakan mesin kombi, kemudian menanam menggunakan mesin yang dulunya dilakukan oleh 10 orang, sekarang hanya dilakukan oleh 1 orang. Nah, yang jadi permasalahan kan di situ. Kalau perihal apa itu perubahan ya, perubahan manusia digantikan mesin ini kan sebenarnya sudah terjadi sejak revolusi industri di Inggris tahun 1700-an. Dengan ditemukannya mesin uap, kemudian beralihlah. Nah, kalau di sana kan tidak berpengaruh, Mas. Berpengaruhnya kenapa? Kalau saya lihat gini, Indonesia adalah negeri agraris. 30%-nya adalah lahan pertanian. Budaya cocok tanam menanam ini sudah ada di Indonesia sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Bisa kita lihat dari bahasa saja. Di luar menamakan beras, gabah, menir, nasi, itu rice. Di Indonesia ada istilah gabah, ada istilah sekam, ada istilah apa itu? Pari. Beras, menir, katul. Nah, kemudian dari cara menanamnya saja juga berbeda. Di sini perbendaharaan kata tentang pertanian itu banyak, terutama di Jawa ya. Ada lupu, ada daun, ada lep, apa itu? Masih banyak lagi kan perihal-perihal itu. Budaya menanam ini, budaya adiluhur kita yang sudah ada sejak dulu. Nah, kemudian kaget yang dulunya ribuan tahun ini menggunakan tenaga manusia, menggunakan apa itu budaya gotong royong, tanggane siji panen ayo diwangi melu panen, saiki dirubah menjadi mekanisasi yang hanya melibatkan segelintir orang. Permasalahannya sebenarnya kalau di luar sama ya. Kalau dilihat dari jumlahnya pekerja nanti sebenarnya sama. Jadi industrialisasi ini meningkatkan kapita menjadi 6 kali lipat itu benar. Jadi memang hilang 10 pekerja apa itu tandur 10 pekerja panen, tapi hadir dengan 10 mekanik, 10 pabrik baru, 10 karyawan pabrik baru dan sebagainya. Lebih banyak yang hadir daripada yang hilang sebenarnya. Nah, tapi kan juga iso yang hanya untuk menanam, yang mereka berketerampilan menanam padi saja atau manen saja, melu apa itu ngasak, melu ngerek. Kalau keterampilannya hanya itu, lah terus kan piye? Apa harus berdiam mati kan gitu? Permasalahannya kan itu. Menurut jenengan bagaimana ini? Orang yang tersingkirkan ini harus bagaimana? Atau sebelum menyingkirkan harus ada sesuatu yang dibuat dulu sebelum menyingkirkan orang-orang itu? Jadi begini, setiap perkembangan itu kan menimbulkan efek positif dan efek negatif. Kemudian kalau
keterlibatan unsur gotong royong di dalam memanen padi dengan misalkan tidak sebelumnya kan kita tidak ada mengenal yang namanya traktor, kemudian mesin panen sawah dan sebagainya. Kita seringnya menggunakan sistem gotong royong. Maka yang terjadi hubungan antara manusia satu dengan yang lain ini menjadi harmonis. Ini semakin depositero, tenggang rasa dan sebagainya itu semakin baik. Ya. Itu. Bahkan sebelum menanam padi ada syukuran, kondangan. Saat memanen pun ada istilah pesta panen. Ada makanan yang dibagi-bagikan kepada tonggo teparo. Ya, kalau tidak salah itu di mana itu? Banten itu suku apa itu? Suku Baduy. Baduy. Kalau tidak Jawa salah Barat. itu menanam padi setahun itu hanya sekali. Dia betul-betul mereka menghormati budaya leluhur sehingga ketika lebih dari sekali itu mereka sudah tidak boleh. Maka yang terjadi mereka nyaman-nyaman saja, tidak ada masuknya teknologi. Teknologi bahkan di sana itu kan kalau tidak salah itu ada Baduy luar dan Baduy dalam. Yang Baduy dalam betul-betul orang masuk saja tidak boleh. Orang pengen ngerekam pakai drone aja di sana itu nyuri-nyuri. Nah, itu contoh. Tetapi mereka tetap hidup dan berjalan. Esensinya kan untuk tujuan hidup toh. Nah, kemudian mekanik dan sebagainya datangnya itu kan keniscayaan satu sisi. Yang nomor dua tujuannya mesti baik. Tujuannya pengen mempermudah jalan hidup manusia. Tetapi kan dampak yang terjadi pasti akan terjadi di situ. Satu sisi ada kemudahan dengan cara itu. Yang nomor dua, tanah kalau bagi saya tanah itu kan sesuatu yang tidak bisa kita olah dengan sekedar dengan mesin, melainkan ada tata cara penghormatannya, menghargai alamnya kan berkurang. Maka kemudian ketika terjadi halnya seperti itu, keseimbangan alam itu akan terus-menerus menemui tempatnya. Sebagai contoh, dengan pola-pola seperti itu, maka orang kurang menghargai nasi, cenderung makan instan, dan sebagainya. Maka yang terjadi banyak mudah terserang penyakit. Yang kedua, umur manusia saya rasa mulai berkurang. Sering ada wabah dan sebagainya. Ini karena dampak-dampak yang seperti itu. Mau nggak mau, itu harus diruntut. Tetapi faktanya dunia ini kan terus maju terus. Tidak boleh. Tidak ada kuasa satu manusia pun untuk terus menghentikan perjalanan yang maju ini. Karena semuanya memiliki cita-cita untuk memudahkan hidup. Semuanya pengen selamat atau tujuannya. Ya. Iya, kalau ditilik kan semuanya tujuannya baik. Nah, tinggal kita mau meletakkan posisi di mana. Kita mau berada di mana, gitu saja. Berarti menyikapi ini setuju ya, dengan mekanisasi pertanian ini setuju ya? Lepas setuju dan tidak setuju karena itu keniscayaan. Kalau saya lebih menempatkan diri tetap satu sisi menghargai, itu perlu. Nomor dua, juga kita tidak boleh terlalu tertinggal karena kita memang hidup di dunia yang seperti ini, kecuali kita tidak kita terisolasi. Kalau kita terisolasi, mungkin kita bisa kembali ke zaman batu. Tapi faktanya kita siaran gini aja kan pakai Zoom ini kan teknologi. Ya, betul. Ini kan feel-nya tidak dapat. Kalau saya lebih enak rembukan tatap muka langsung. Iklan ini Ya, dengan kan? suara hati. Iklan apa ini? Cedak masjid biar banget adanya. Ya apa-apa. Ya, langsung lah ya ditutup sebelum adzan. Ya. Ini masih pemuda. Saya kira intinya seperti itu.
yang intinya mekanisasi atau industrialisasi ini terus berjalan, kita tidak bisa menolaknya dan kita harus menjalaninya, tapi tidak melupakan nilai-nilai tertentu. Kita masih merawat nilai-nilai tertentu dengan mekanisasi ini. Begitu ya Mas ya? Saya setuju itu. Kita tetap ikut perkembangan, tapi kita harus tetap merawat yang namanya nilai luhur peninggalan sejarah kita. Jangan sampai kita tidak boleh ketinggalan, tapi tidak meninggalkan yang sudah ada, begitu toh? Betul sekali. Oke. Karena ini sudah ada, mari kita tutup pertemuan kali ini. Kita lanjutkan besok lagi dengan topik yang lain. Sampai jumpa. Selamat beribadah.